Bandara Bali Utara akan sukses, diyakini tidak akan bernasib tragis seperti Bandara Kertajati. Demer minta jangan disamakan, stop nyinyir. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata. Namun masih saja ada pihak-pihak yang meragukan proyek mulia dan visi besar untuk pemerataan pembangunan dan pariwisata Bali ini. Segelintir pihak menyuarakan kekhawatiran akan nasib Bandara Bali Utara yang dinilai bisa berujung sepi, bahkan berpotensi berakhir tragis, mengulang cerita pahit Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Sejak diresmikan pada Mei 2018 dengan biaya 2,6 triliun rupiah, Bandara Kertajati ini tak pernah ramai dan penerbangan yang melintasinya masih terbatas. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar Gede Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer merespon keraguan ini. Menurutnya, Bali memiliki daya tarik yang jauh berbeda dibandingkan Majalengka. Pulau Bali dengan pesonanya yang telah mendunia menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai belahan dunia. Wakil rakyat yang sudah 5 periode memperjuangkan kepentingan Bali di DPR RI itu juga menilai bandara baru di Bali Utara memiliki potensi yang lebih besar karena lokasinya yang strategis dan jaraknya yang relatif dekat. Jarak tempuh dari satu ujung ke ujung lain di Bali pun hanya kurang dari 100 km. Jika kelak tol tersedia, perjalanan hanya akan memakan waktu sekitar 1 jam, bahkan bisa lebih cepat jika kecepatan jalan lebih tinggi. Demer menegaskan bahwa situasi ini jauh berbeda dengan Kertajati, karena itu dirinya optimis bahwa bandara baru di Bali Utara akan jauh lebih sukses. Jadi, wakil rakyat yang konsisten memperjuangkan pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan Bali demi percepatan kesejahteraan rakyat Bali ini meminta stop nyinyir tentang rencana pembangunan Bandara Bali. Jangan sampai juga ada pihak-pihak yang ingin menjegal dan menggagalkan rencana mulia tersebut. Nah, belum, itu jangan dibawa ke sana, tapi nantinya beda dengan Bandara Kertajati itu kita ada ke Jakarta yang lebih mudah. Sekarang ini mau kemana? Mau ke Lombok, mau ke Banyuwangi. Beda, jangan disamakan, jangan apple to apple antara Kertajati dengan Bali. Bali ini dekat kok, ini cuma kalau dilurus ini cuma 65 kilo. Ya. Orang dari sini ke sana kalau pakai tol cuma sejam maksimum nantinya. Itu pun kalau kecepatannya 65 kilo per jam. Kalau lebih udah lebih cepat lagi. Demer, sosok wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Bali, meyakini Bandara Bali Utara akan memberikan dampak positif yang besar bagi Bali. Ia menjelaskan kapasitas Bandara Ngurah Rai kini sudah mencapai 24 juta penumpang per tahun, mendekati kapasitas maksimalnya sebesar 28 juta penumpang. Jika pertumbuhan ini tak segera diakomodasi, Demer memperingatkan dampak serius yang bisa terjadi. Wisatawan mungkin akan kesulitan memasuki Bali dan ketegangan dalam perang tarif hotel bisa menjadi ancaman nyata. Hotel-hotel besar mungkin mampu bertahan dalam persaingan ini, tapi hotel-hotel tradisional yang hidup dari keramah tamahan lokal tanpa dukungan jaringan besar bisa terpukul. Melihat ini, Demer yakin Bandara Bali Utara adalah kebutuhan bukan sekadar ambisi pembangunan. Ini sekarang tahu nggak teman-teman yang banyak nyinyir sekarang ini, tahu nggak sekarang ini berapa kapasitas Ngurah Rai? Satu, ya, saat ini. Berapa kapasitas full kapasitinya? Saya terangkan aja, 24 juta saat ini, tanya itu GM-nya Ngurah Rai, ya, ini udah sama dengan 2019. Full kapasitinya 28 juta. Kita naiknya setiap tahun dalam keadaan normal dulu 10%. Terus sekarang kalau udah penuh di situ mau apa? Apa yang terjadi? Satu, akan terjadi orang susah sekali ke Bali. Apa yang terjadi kalau orang susah ke Bali? Perang tarif hotel. Kenapa perang tarif hotel? Karena hotel tidak bisa di stop. Saya kalau punya teman yang mau investasi, saya bangun hotel. Yang kasihan yang hotel-hotel tradisional, ya teman-teman yang tidak mempunyai network. Bali membutuhkan tempat baru untuk menyambut setiap langkah wisatawan yang ingin menyentuh keindahan pulau ini. Bagi Demer, ini bukan sekedar soal infrastruktur, melainkan tentang memberikan kehidupan lebih baik bagi masyarakat Bali yang selama ini hidup dalam denyut pariwisata.
Bali 1 mengabarkan.